tetangga yang menjadi tukang fitnah dan saat ini memfitnah kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu di channel baru saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas general reading ada fitnah dari tetangga kamu. Nah, tetangga kamu ini tukang fitnah. Nah, seperti apa posisi yang muncul? Yuk langsung saja disimak videonya. Dan kita menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja untuk kita simak videonya. Posisi yang terjadi adalah memang ini adalah satu karakter ya. Satu karakter yang memang akan sangat susah sekali untuk dihilangkan, akan sangat susah sekali untuk disingkirkan karena apa? Ini sudah menjadi tabiat dari orang ini gitu loh. Dan saya rasa memang ini adalah orang yang berada dalam circle terdekat kamu. Bukan berada dalam situasi yang lebih luas, tapi lebih dalam situasi yang lebih sempit. Dan kalau bisa dikatakan ya ini adalah tetangga sekitar kamu gitu loh. Entah tetangga depan kamu, tetangga belakang kamu, samping kanan, ataupun di samping kiri rumah kamu saat ini, atau tempat tinggal kamu saat ini. Karena apa? Di sini memang posisi dia saat ini juga selalu memandang ada beberapa hal negatif yang ada di dalam diri kamu. Ada hal negatif yang selalu dia lihat dari diri kamu. Sehingga apa? Ketika kamu di sini posisinya memang dalam kondisi yang saat ini, memang dia selalu saja melihat keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbuat? Ya sudah. Memang dia karakternya seperti itu, memang ya dia sikapnya seperti itu, ya udah mau bagaimanapun lagi. Tetapi yang jelas di sini adalah kamu terus bisa fokus saja dengan segala hal baik dan tetap fokus saja dengan segala hal positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga dengan kau bisa berfokus pada hal-hal yang baik, bisa berfokus pada hal-hal yang positif, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang bagus yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian pada posisi dalam waktu dekat ini, setelah kau melihat video ini, memang kemungkinan besar akan ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul. Akan ada beberapa fitnah-fitnah yang terjadi. Ada fitnah inilah, ada fitnah itulah, dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lainnya yang mungkin akan bisa kamu rasakan. Tapi yang jelas kamu nggak perlu khawatir. Kamu tidak perlu takut. Walaupun ada beberapa fitnah yang muncul, ada beberapa fitnah yang nanti akan terjadi dan sebagainya, tapi di sini kamu juga masih akan mendapatkan hal-hal yang positif, masih akan mendapatkan beberapa hal baik yang akan terjadi di dalam diri kamu. Ada perasaan kesel, iya, memang iya. Ada perasaan kesel, ada perasaan jengkel dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur. Karena apa? Walaupun ada beberapa fitnah yang muncul, ada beberapa fitnah yang terjadi, tapi di sisi yang lainnya kau bisa untuk menyikapi semua hal yang ada, bisa menyikapi semua hal yang terjadi dengan sebaik mungkin. Sehingga apa? Kamu tidak perlu merasa khawatir dan juga tidak perlu merasa takut gitu loh dengan apa yang ada, tidak perlu merasa takut dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini, perkara itu, dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya tentu juga sedang kamu rasakan, sedang kamu hadapi. Tapi yang jelas di sini kamu juga wajib untuk selalu bersyukur dengan hal-hal yang baik, wajib untuk selalu bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Yang pasti kamu juga dalam kondisi yang harus mampu gitu loh untuk bagaimana menyelesaikan beberapa perkara dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian pada posisi yang lainnya kamu juga wajib untuk selalu bersyukur dengan hal-hal yang baik, wajib untuk bersyukur dengan hal-hal positif yang bisa kamu hadirkan di dalam diri kamu. Walaupun memang juga tetangga sebelah mungkin memfitnah kamu dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tapi di sini kamu juga tidak terlalu peduli. Karena apa? Ya kamu sudah tahu karakternya, kamu sudah tahu gitu loh sikap dia itu seperti apa. Sehingga apa? Kamu lebih memilih untuk memberikan satu energi yang baik, lebih memilih untuk memberikan satu energi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga apa? Kamu tidak perlu ada ketakutan sebenarnya di sini. Kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Sehingga pada posisi saat ini kamu juga wajib untuk bersyukur bisa untuk lebih tebal telinga untuk mendengarkan
beberapa fitnah-fitnah yang ada di dalam posisi kehidupan kamu. Jadi ya perkara inilah, perkara itulah, dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya semuanya bisa kamu tuntaskan dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan kamu pun juga dalam keadaan yang oke-oke aja. Dalam keadaan yang bisa dikatakan ya aman-aman saja gitu loh. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya yang tentu bisa kamu tuntaskan dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Sehingga emang ya omongan negatif orang lain, fitnah dari orang lain tidak terlalu menjadi pengaruh yang harus dikhawatirkan secara berlebihan pada diri kamu saat ini. Jadi ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal yang positif yang bisa terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian juga di sini ketika dia memfitnah kamu dan tidak mempan, tidak ada reaksi dari diri kamu, dia akan mempengaruhi orang lain. Dia akan pengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang dia lakukan kepada kamu. Jadi memang sisi terburuknya nanti adalah kamu juga akan mendapatkan beberapa musuh baru dalam tanda kutip karena memang dia menghasut beberapa orang yang ada di sekitar dia untuk melakukan hal yang sama kepada diri kamu ataupun bahkan membenci kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga memang harus lebih diperhatikan lagi supaya tidak ke depannya menjadikan permasalahan yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya ketika memang kamu dalam situasi yang tidak salah apa-apa, tiba-tiba ada orang yang benci, tiba-tiba ada orang yang memfitnah, berarti di sini memang ada beberapa keadaan-keadaan tertentu yang dimana memang dia sedang berusaha untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu dengan hal-hal buruk, dengan hal-hal yang terjadi di dalam posisi dia saat ini. Dan kemudian juga posisinya adalah kamu juga harus lebih sabar, harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang, supaya ke depannya kamu juga tidak terlalu terbebani dengan beberapa fitnah-fitnah yang muncul. Karena ya fitnah ini, fitnah itu, dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lainnya, ini pun juga akan menjadikan hal-hal yang tidak begitu baik gitu loh, akan menjadikan beberapa hal yang tidak begitu bagus di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya saya rasa hati-hati, satu orang memfitnah kamu dan dia akan mempengaruhi orang lain untuk memfitnah kamu juga. Jadi supaya ini bisa menjadi kehati-hatian bagi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya memang seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, semoga bisa membantu untuk teman-teman lebih berhati-hati. Dan nanti apabila teman-teman ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang seperti ini, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sehat selalu bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video yang berikutnya.